Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, welcome to Eiichiro Family. Hari ini kita akan membahas tentang set terbaru dari Pokemon TCG Pocket yang akan rilis Selasa depan tanggal 17 Desember 2024, yaitu set ekspansi Mythical Island ya. Kalau kalian lihat di layar handphone aku, yang menjadi simbol adalah Mew EX. Dia adalah kartu terbaru yang akan dikeluarkan dalam set ekspansi Mythical Island ya. Jadi ini merupakan set tambahan dari Genetic Apex ya, bukan set baru karena kodenya A12 gitu ya. Jadi ini merupakan ekspansi dari Genetic Apex dan kita akan baca beritanya ya. Oke, jadi Pokemon ini akan mengeluarkan ekspansi baru tanggal 17 Desember. Terus sudah di-download lebih dari 60 juta kali. Akan include kartu-kartu baru seperti Mew EX, kartu Pikachu baru, dan lain-lain ya. Dan dia bilang akan ada mythical Pokemon seperti Mew, Celebi, yang merupakan Pokemon EX. Jadi ada Mew EX, ada Celebi EX. Terus juga ada total 80 kartu dari set ini, ada 80 kartu. Terus ada 5 kartu EX baru, ada 5 kartu trainer baru ya. Itu yang akan tampil di Mythical Island set ya. Ini kalau kalian lihat video yang di YouTube ya, baru kartu-kartu ini yang kita bisa bahas secara detail. Dan kita akan bahas satu persatu kartu-kartu ini dan efeknya apa ke Pokemon meta yang nanti akan berjalan setelah set terbaru ini keluar. Oke, kartu pertama yang akan kita bahas adalah Mew EX ya. Mew EX ini tetap psychic ya, tetap psychic Pokemon, HP-nya 130, attack-nya ada 2, yang pertama Side Shot, itu 20 damage, not bad. Nah, kemudian attack yang strong adalah Genome Hacking, ya, dengan 3 energi, colorless. Berarti kalau kita ignore serangan Side Shot-nya, Mew EX ini bisa dipakai di semua deck ya. Choose one of your opponent's active Pokemon's attack and use it as his attack. Jadi dia bisa mengcopy serangan lawan yang ada di aktif ya. In this case contohnya kita bisa copy serangan Charizard, kita bisa copy serangan Mewtwo EX, Charizard EX. Charizard EX punya serangan yang damage-nya 200, Mewtwo juga punya serangan yang damage-nya 150. Nah, yang perlu di-note di sini adalah apakah kita harus mengikuti efeknya juga. Contoh misalnya Charizard EX itu membutuhkan membuang 2 energi api. Haruskah si Mew EX ini buang juga energi api? Jika tidak buang, tidak bisa attack, ya itu harus kita perhatikan. Apakah dia akan mengcopy efeknya juga atau hanya mengcopy damage-nya saja ya. Kalau misalnya dia tidak perlu mengcopy efeknya, this is very powerful ya. Contoh kalau di Pokemon TCG yang biasa ya, kalau misalnya disuruh buang 2 energi api, kalau nggak ada ya udah tetap bisa attack, tapi dia tetap bisa keluarin attack damage-nya gitu. Jadi Charizard misalnya 200 damage, buang 2 energi api. Kalau si Mew EX nggak punya 2 energi api, tetap bisa jalan attack-nya. Nah, kita akan lihat di TCG Pocket, dia perlu ikutin efeknya atau enggak gitu ya. Cuman akan ada terjadi efek misalnya seperti Venusaur EX ya, dia bisa attack 100 plus heal damage. Nah, heal-nya itu harusnya juga akan didapatkan di Mew EX ya. Jadi pantas jika Mew dijadikan Pokemon yang menjadi simbol dari Mythical Island, karena ini kartu yang kuat, bisa dipakai di deck manapun. Cocok juga dipakai untuk decknya Mewtwo karena sama-sama psychic ya, bisa attack dengan 1 energi. So, this is a very very powerful card yang tentunya akan memberikan efek ke kartu meta di Pokemon TCG Pocket. Next, kita punya kartu Aerodactyl EX. Yang kita harus perhatikan adalah ability-nya Primeval Law. Your opponent cannot play any Pokemon from their hand to evolve to their active Pokemon ya. Jadi kalau kita taruh Aerodactyl EX di bench aja misalnya, lawan kita tidak bisa mengevolve Pokemon mereka jika ditaruh di aktif ya. Jadi sebenarnya ini nggak tahu akan sehebat apa ya. Karena kalau Pokemonnya ada di bench, tetap bisa evolve ya. Jadi mungkin kita harus butuh kartu seperti Sabrina, majuin dia punya Ralts atau majuin dia punya Charmander supaya nggak bisa evolve. Baru kartu si Aerodactyl ini kuat. Tapi si Aerodactyl EX ini juga susah untuk di-evolve ya, karena dia mesti dari Old Ember. Dan tidak ada kartu untuk mencari kartu item.
Kalau misalnya Pokeball kan dia bisa cari Pokemon basic kan. Kalau kartu item nggak bisa dicari. Jadi untuk mendapatkan Aerodactyl ini untuk evolve agak susah ya. Jadi to be confirmed bakal kuat atau enggak. Tapi menurut aku tidak akan terlalu efek ke kartu meta ya, Aerodactyl EX. Next kita punya ini harusnya 1 star ya karena ada gambarnya Marshadow. Itu dia punya attack, revenge, 2 energi, 40 plus kalau Pokemon kita ada yang KO sebelumnya, dia plus 60. Jadi 40 plus 60, 100 ya. Kalau kita tambahin lagi weakness, jadi bisa 120 ya weakness-nya lawan. Jadi kunci attack-nya si Marshadow ini harus Pokemon kita ada yang knockout duluan. Terus next kita punya Vaporeon. Vaporeon ini punya ability wash out. As often as you like during your turn, you may move a water energy from one of your bench Pokemon to your active water Pokemon ya. Jadi aku juga nggak tahu si Vaporeon bakal sekuat apa. Cuman di deck water itu sebenarnya udah ada Misty ya untuk accelerate energi. Ditambah lagi dengan Vaporeon. Tapi Vaporeon mesti evolve dari Eevee ya. By the way ini gambarnya Vaporeon 1 star. Jadi as often as you like during your turn, you may move an energy from one of your bench to your active ya. Jadi mungkin skenarionya kita punya Pokemon aktif, kita udah isi 3 energi misalnya kan. Terus kita mundurkan dengan X-Speed, dia mundur, kan dia punya energi water sayang gitu ya. Kita bisa pindahin dari bench ke kita punya aktif selanjutnya agar bisa langsung attack ya. Jadi Vaporeon ini juga bisa dipadukan dengan kartu yang tepat, bisa membuat water deck kita menjadi semakin bagus. Tapi dia harus evolve dulu dari Eevee ya. Dia bisa pindahkan energi air dari bench ke aktif ya. Tapi aku ngeliat skenario-nya kita mesti mungkin mundurin dulu, terus baru kita tambah energi dari Vaporeon ya. Ini energi acceleration tapi mindahin. Kalau Gardevoir nambahin. Kalau Vaporeon tuh hanya pindahin ya. Jadi kita harus accelerate energinya terlebih dahulu secara manual. Oke? Itu Vaporeon. Kemudian kita lihat ada Dedenne. Dedenne ini adalah Pokemon basic ya. Terus dia di sini 1 star karena ada full art gitu ya. Nah, ini Dedenne menurut aku bisa kepake nih untuk decknya Pikachu ya. Jadi dia 60 HP, basic Pokemon, hanya butuh 1 energi untuk attack Thunder Shock, 10 damage dan dia flip coin kalau heads musuh kita paralyzed ya. Jadi ini merupakan attack yang cukup menyulitkan lawan ya kalau kita tambahin ke decknya Pikachu EX ya. Ini jadi salah satu opsi Dedenne. Oke, next ada Tauros. Ini adalah colorless Pokemon ya. Jadi dia bisa dimasukin ke deck apa aja. Dia punya attack Fighting Tackle. Jika Pokemon lawan itu adalah Pokemon EX, attack-nya tambah 80. Wah, ini keren banget nih. 40 plus 80, kita bisa langsung knockout Pikachu EX yang punya HP 120. Nggak bisa knockout Mew EX, nggak apa-apa. Kurang 10, bisa tambahin Giovanni juga kalau dapat ya. Jadi ini enaknya bisa dipakai di deck apapun. Dia attack-nya 40 plus 80 jika Pokemon lawan adalah EX. 120 damage, the magic number untuk bisa knockout Pikachu EX ya. Sayangnya dia butuh 3 energi ya untuk attack ya. Tapi tanky juga, punya 100 HP. Terus kemudian ada Snivy ya. Ya ini standar lah. 40 damage, HP 70. Dhelmise 100 HP. Energy Whip dia bilang 20 plus kalau kita bisa tambahin 3 grass energy bisa tambah 70 damage. Jadi kalau aku bacanya kalau bisa attach 4 energy 90 damage ya. Ini agak sulit sih ya. Jadi Dhelmise ini menurut aku agak kurang. Terus ada Morelul 20 damage, HP 60. Nah, ini ada Execute. Dia bisa take grass energy dari energy zone dan taruh di Pokemon ini ya. Jadi ini sama seperti Metal dan Melmetal, tapi Melmetal itu attack-nya 120 dan butuh 4 energi. Sedangkan si Executor EX yang sudah ada ini cuma butuh 1 energi. Jadi I don't know, mungkin apa nih ada di keluarnya kartu ini, mungkin ada Executor EX barukah atau ada apa? Bisa pindahin energi atau apa, kartu baru gitu ya, kita nggak tahu. Cuman kalau kita lihat sekarang ini, aku lihat sih belum terlalu berguna ya untuk attach energi grass karena si Executor EX cuma butuh 1 buat nyerang. Atau mungkin kita combo ini dengan misalnya grass dan deck lain, jadi dua energi gitu ya. Jadi kita nggak butuh si
grass energinya karena bisa di-accelerate dari execute. Ya, jadi awal-awal kita pakai execute executor, tapi sebenarnya aslinya decknya water misalnya gitu. Jadi karena si execute-nya bisa accelerate energy, jadi kita nggak perlu bawa grass energy gitu ya, untuk bisa langsung serang dengan executor EX sebagai bumper. Oke, next ada Larvestanya missing image. Magmar Blue Leaf. Ya. Oke, nggak apa-apa gambarnya hilang. Jadi Blue itu adalah kebalikan dari Giovanni. Kalau Giovanni itu plus 10 damage, kalau Blue kita minus 10 damage dari attack lawan gitu ya. Jadi kalau kita lihat Pokemon kita udah mau mati nih, tinggal bisa di one shot sama musuh, plus 10 dengan Giovanni kita bisa pakai Blue untuk mengurangi damage sebanyak 10. Kemudian ada Leaf ya. Leaf ini membuat retreat cost kita punya Pokemon berkurang 2 ya. Jadi untuk Pokemon yang butuh retreat cost banyak, retreat cost-nya 3, 4 ya, kita bisa pakai misalnya 3 itu kita bisa pakai Leaf plus 2x speed. Kalau 4 berarti 1 Leaf 2x speed ya. Jadi ini berguna untuk Pokemon yang butuh retreat cost yang besar ya. Jadi jangan lupa Leaf itu adalah supporter. Supporter hanya bisa dipakai 1 kali, tapi tentu aku lihat kartu ini juga akan banyak dipakai orang. Oke. Jadi menurut aku yang akan banyak dipakai mungkin Mew-X, Vaporeon, sama Leaf ya. Tapi ini kan baru 14 kartu yang kita lihat. Masih ada 66 kartu lagi yang kita belum lihat ya. Jadi kita akan tunggu nanti Selasa depan tanggal 17 Desember. Jangan lupa download. Aku juga akan buka booster pack tanggal 17. Nantikan videonya. Dan pastinya kesimpulannya kartu atau set terbaru dari Mythical Island ini akan merubah ya meta dari Pokemon TCG Pocket ya. Jadi pastinya akan seru, pastinya akan banyak kombinasi-kombinasi yang kita bisa coba. Intinya set ini bagus dan sangat-sangat ditunggu. Aku yakin semua pecinta Pokemon TCG Pocket pasti akan menyukainya dan tidak sabar untuk bermain karena akan ada faktor-faktor baru yang membuat permainan TCG Pocket akan semakin mengasihkan. Oke? That's all for today. Kita ketemu lagi nanti tanggal 17 Desember untuk melihat kartu terbaru dan set terbaru dari Mythical Island. See you next time. Arigatou gozaimasu.